Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Putri Ramadhani, NIM 19059200. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen pengampu Mutia Roza Linda. Di sini saya akan mempelajari materi yaitu peramalan atau forecasting. Apa sih itu peramalan atau forecasting? Peramalan atau forecasting yaitu seni atau ilmu yang memperkirakan kejadian di masa depan atau di masa datang dengan menggunakan data-data yang telah terungkap sebelumnya. Ada beberapa jenis dari peramalan tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peramalan dengan teknologi. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dilakukan pada saat sekarang dengan meluncurkan produk dari perusahaan tersebut yang menarik untuk memperhatikan atau membutuhkan pabrik dengan peralatan baru dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu peramalan ekonomi. Siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang atau dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Proyeksi permintaan dari suatu perusahaan untuk produk atau layanan dengan permintaan seluruh masyarakat untuk perusahaan tersebut. Ada langkah-langkah dalam sistem peramalan, yaitu terbagi 7 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan peramalan tersebut. Yang kedua, memilih tim yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima yaitu mengumpulkan data yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, melakukan validasi dan menerapkan hasil peramalan dengan perusahaan tersebut. Ada beberapa pendekatan dengan peramalan atau forecasting. Ada 2 pendekatan dengan peramalan, yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Apa sih itu peramalan kuantitatif dengan peramalan kuantitatif? Peramalan kualitatif yaitu peramalan pendekatan menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan atau penjualan dengan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu peramalan kuantitatif. Pendekatan dengan menggabungkan faktor-faktor intuisi, emosi, perkenalan diri atau sistem pengambilan untuk meramal yang di masa datang. Ada beberapa penting untuk forecasting secara strategis. Ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yaitu memperkerjakan, melatih, memberhentikan pekerja atau menambah pekerja untuk bergantung suatu permintaan dari suatu perusahaan tersebut yang diantisipasikan jika sumber daya manusia ini harus mempekerjakan atau pekerja tambahan supaya meringkat jumlah atau pelatihan yang menurun. Yang kedua yaitu manajemen rantai persediaan. Hubungan pemasok yang baik, keuntungannya berikutnya adalah dana atau inovasi produk hanya biaya dan kecepatan pasar yang bergantung pada peramalan yang sangat kuat atau yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai atau kurang memadai, kekurangannya yang akan diakibatkan dapat menyebabkan hilangnya pelanggan atau konsumen dari pasar. Ada beberapa hal untuk menghitung kesalahan peramalan. Ada 3 sesuai dengan kesalahan dalam peramalan, yaitu yang pertama mean squared error atau disingkat dengan MSE, di mana mean squared error ini nilai kesalahannya dihitung menggunakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Yang kedua yaitu absolute price error atau MAPE,
Pertama, kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramalkan dengan nilai aktual yang dinyatakan sebagai presentasi nilai aktual tersebut. Yang ketiga yaitu mean absolute deviation atau MAD, di mana nilai kesalahan dihitung dengan mengambil jumlah absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi jumlah periode data. Baiklah, sekian dari saya dengan materi peramalan atau forecasting. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.